Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Al-Kusairi Penjahitan dalam program Safari Ramadan. Kali ini saya akan mewawancarai seorang YouTubers yang lagi naik daun di kalangan Mojokerto. Untuk selengkapnya, mari ikuti saya. Oke, untuk kali ini saya sudah bersama dengan seorang YouTubers. Buat pemirsa yang penasaran dengan masnya, saya langsung serahkan kepada masnya untuk mengenalkan diri. Ya, terima kasih ya Bang Ari telah memberikan kepercayaan kepada kita untuk diundang di sini. Ya, ini Bang Ari sendiri ini adalah kuliah di kampus IKAS, Institut Haji Abdul Halim yang ada di Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Ya, terima kasih sekali. Memang perkenalkan, saya biasanya dipanggil Kang Ega, gitu ya. Channelnya ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram, Majapahit Study Club. Ya, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Nah itu, memang saya tinggal di Pacet ini sendiri, ya, kota dingin ini juga terkenal dengan pariwisata air panas. Nah itu terletak di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Ega sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol santai bersama kita. Oh iya, ini Mas, kami memiliki beberapa pertanyaan. Di antaranya, yang pertama, sejak kapan Masnya terjun ke dunia itu? Awalnya itu memang saya itu benar-benar orang deso loh Mas. Biasa cari rumput. Jadi kalau teman-teman deso itu biasanya kita itu lagi kemana Mas? Cari yang ya, itu rumput kesukaannya kelinci itu biasanya. Juga mandi-mandi di sungai gitu, ke hutan-hutan. Kebetulan Pacet itu memang suasana hutan dan gunungnya itu indah. Kita dulu pernah kuliah di Surabaya UNESA jurusan sejarah gitu ya. Kita dulu banyak memperdalam sejarah, tapi setelah pulang kampung ini memang faktor lain sehingga kita itu kemudian seakan-akan itu suasana panasnya Surabaya itu kemudian kita itu kapok, sehingga kemudian kita pulang ke kampung, ke Pacet yang hijau royo-royo ini kemudian menyapa tumbuh-tumbuhan. Tapi jika seperti itu gitu ya, filsafat Jawa itu ya, iwak bandeng akeh rine, nuruti seneng ganok marine kan gitu. Jadinya artinya itu bahasa Indonesianya itu ikan bandeng banyak durinya, senang terus juga tidak ada selesainya. Artinya seperti itu. Jadi ilmu kita itu pinginnya bermanfaat juga gitu ya. Kita juga ingin jadi manusia yang sebenarnya lah, yang bisa berguna bagi nusa dan bangsa. Karena memang seperti itu, akhirnya kita coba gitu ya. Selain itu juga kita latihan public speaking lah, kan gitu. Itu kemudian kita mulai sekitar 3 tahun ini, sejak 2019 itu kita coba mengembangkan ilmu kita, juga melatih kita agar terus bisa itu public speaking. Karena seorang filsuf dari Gunung Penanggungan itu kan mengatakan tidak ada hewan pun yang mampu bertutur kata, tidak ada satupun hewan yang mampu bercerita, kan gitu, bercerita. Dan disitulah kemudian kita mau menjadi manusia yang bisa bertutur, yang bisa bercerita lewat media YouTube, Instagram juga, TikTok juga lah, agar bermanfaat kemudian bagi nusa dan bangsa, dan pengetahuan kita itu menjadi ilmu yang jariah, kan seperti itu. Oh gitu. Berarti konten Mas ini mendalami tentang sejarah gitu. Iya, story gitu. Oh, oke. Ya. Kalau boleh tahu konten apa saja yang sudah Anda posting di dalam YouTube Anda? Iya. Sebenarnya sih memang konten-konten sejarah, target kita memang kalau bisa Jawa Timur atau seluruh Nusantara ya. Untuk saat ini kemampuan kita itu area Kabupaten Mojokerto, Jombang, Kediri, Malang, dan Pasuruan ya, atau sekitar lokasi kita saja ini. Memang konten-konten yang kita suguhkan memang terkait sejarah desa, terutama peninggalan-peninggalan yang terserak di lapangan yang itu kurang terekspos atau kurang terpublis di tengah-tengah masyarakat kita. Itu mulai dari masa prasejarah, ternyata di desa-desa itu masih menyimpan banyak tinggalan prasejarah, semacam batu menhir, yaitu megalitik, kubur batu, tata batu, kursi arwah, itu masih banyak. Terus kemudian masa Hindu-Buddha ya, yang terutama yang sangat berpengaruh kepada kebudayaan Jawa, terutama Jawa Timur ini 1500 tahun memang merupakan kejayaan peradaban Hindu-Buddha. Di situ ada banyak, di sawah-sawah, di hutan-hutan, di lembah-lembah, ada beberapa temuan prasasti baru, termasuk Linggayoni dan beberapa arca. Itu banyak tergeletak, termasuk di makam-makam itu juga banyak. Setelah itu kita merambah ke peninggalan-peninggalan Islam.
itu berupa nisan-nisan pada masa Majapahit, pada masa era Wali Songo, termasuk kemudian berlanjut pada masa tinggalan-tinggalan era kolonial Belanda. Itu banyak, seperti dam, sumber mata air, kemudian jalan-jalan dan bangunan-bangunan yang serupa, termasuk kemudian gua-gua Jepang selama pendudukan Jepang gitu, termasuk kemudian era Indonesia modern. Kita coba kemudian ekspos di tengah-tengah masyarakat, karena kita itu merupakan bagian mata rantai dari sejarah masa lalu, dan kita memiliki sejarah yang gilang gemilang, tentunya akan menjadi inspirasi terus agar kita bisa melanjutkan kejayaannya kembali. Luar biasa, sangat spektakuler ya guys ya. Oke lanjut. Oke lanjut. Apakah ada konten mengenai bulan Ramadan di bulan puasa ini? Oke. Jadi memang suasana Ramadan ya identik dengan suasana yang Islami gitu ya. Kemudian pernak-pernik Islami gitu, kuliner Islami, sahur itu juga sangat viral, tradisi membangunkan sahur itu juga biasanya viral gitu ya. Nah itu kita juga sangat tertarik dengan nuansa bulan puasa itu atau di bulan Ramadan ini. Kita siapkan memang area yang kita jangkau, terutama di Kabupaten Mojokerto ini merupakan situs-situs religi yang berhubungan dengan dakwah para wali misalnya itu ya. Nah di Majapahit ini sebenarnya atau di kota Trawulan yang identik dengan ibu kota Majapahit ini sebenarnya memiliki kompleks makam tertua, terutama tertua di Nusantara juga, tertua di Jawa Timur gitu ya. Itu 100 tahun sebelum Sunan Ampel, 100 tahun sebelum era Wali Songo. Di Troloyo itu saat ini yang dikenal dengan makam Syekh Jumadil Kubro. Di situ kemudian banyak nisan-nisan berinskripsi menggunakan tahun Saka, inskripsinya juga ada inskripsi tertua itu ya, tahun 1298 Saka, menggunakan tahun Saka Mas Yan ya. Itu kemudian inskripsinya itu adalah doa Lailatul Qadar yang berbunyi Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Luar biasa sekali. Sedangkan nisan-nisan yang lain juga doa-doa para sufi, termasuk kalimat-kalimat thayyibah, serta yang paling banyak adalah inskripsi yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut kullu man 'alaiha fan. Bahwasanya setiap kehidupan itu pasti musnah gitu ya. Pasti segala sesuatu yang hidup itu pasti mati. Di situ kemudian inskripsi-inskripsi yang ada, sehingga kemudian dasar-dasar mengenai agama Islam itu telah diserap oleh para petinggi Majapahit, sehingga kemudian terjadi akulturasi di situ. Ini sangat luar biasa sekali. Ini juga tidak banyak yang tahu. Termasuk di Kongres Makam Putri Campa yang ada di Trawulan itu juga ada makam telu, atau makam tiga gitu ya. Ternyata di desa-desa atau di gunung-gunung juga ada beberapa nisan yang masa Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada masih hidup itu ya. Ada beberapa nisan yang identik dengan seorang muslim yang itu bagian dari keluarga Istana Majapahit yang sudah memeluk Islam. Ini juga luar biasa sekali dan kurang terpublikasi. Nah ini semoga kemudian situs-situs Islam atau situs-situs peradaban Islam awal yang mengidentik dengan awal mula masuknya Islam di Majapahit, terutama kemudian di Nusantara ini memang menjadi konsen untuk Ramadan kita kali ini. Masya Allah. Ya. Ternyata Mas Ega bukan hanya mendalami tentang sejarah, ternyata juga mendalami tentang agama. Oh, iya. Insya Allah. Alhamdulillah. Ya gini Mas, kalau saya boleh tahu, apa kesan pahit dan manis Anda selama Anda mengembangkan channel YouTube Anda? Ya memang banyak ya dilemanya memang seorang YouTuber ya, terutama viewernya itu ternyata nggak naik-naik kan gitu. Kemudian persiapan kemudian ketika kita ke lapangan itu tidak sesuai dengan rencana misalnya. Banyak seperti itu. Tapi memang kalau sesuai dengan bidang yang didalami serta hobi gitu ya, itu akan dilaksanakan dengan enjoy saja. Selama ini memang kesan manisnya itu banyak ya, apalagi kalau sudah monet, kemudian viewernya itu meledos istilahnya itu ya, yaitu meledak viewernya sampai ratusan ribu atau bahkan 1 jutaan, itu pasti sangat senang. Nah gitu. Tetapi memang pahitnya itu ketika viewer itu kan sudah diedit, sudah membuat video sedemikian seakan-akan itu kita sudah membayangkan kalau video kita itu bagus dan pasti ditonton. Ternyata viewernya itu cuma beberapa ratus, 100, 200 saja. Dan ini kan kita kadang juga itu membuat down. Tetapi memang tetap YouTube itu gitu ya, kalau sudah hobi sesuai dengan bidangnya,
Dan memang perjuangan dalam mengembangkan YouTube itu ternyata pada endingnya itu terasa manis juga. Jadi ada terkesan bahwasanya ketika susah payahnya dalam membuat konten gitulah, itu lama-lama itu menjadi kenikmatan tersendiri. Nah, disitulah kemudian yang penting kita sebagai generasi muda gitu ya, untuk menguasai media gitu ya. Kemudian motivasi ruhiyah yang terpenting itu ya, bahwasanya kita memberikan edukasi ke tengah-tengah masyarakat dan ilmu kita itu menjadi ilmu jariah. Dan video kita yang ada di YouTube itu, bahkan ketika kita sudah meninggal suatu saat nanti gitu ya, itu tetap ditonton oleh anak cucu kita, kan gitu ya, ditonton terus dan ada. Karena belum dihapus oleh YouTube ya kan gitu ya. Ya itu. Jadi kita itu ada kesan di situ, ada memori, ada story, ada sejarah yang kita torehkan, ada kemudian dokumen yang kita wariskan kepada anak cucu kita. Itulah yang kemudian menjadi manisnya dalam perjuangan yang pahit itu. Sehingga perjuangan yang pahit itu ada dalam membuat YouTube itu pasti manis. Sehingga dalam mendokumentasikan setiap video, mengupload setiap video itu tidak ada pahit-pahitnya lah, pasti manis. Karena motivasinya itu rohiyah, yaitu pahala lah yang kita cari. Dan edukasi tentunya di tengah-tengah masyarakat, tidak hanya konten sampah saja ya gitu. Berarti kuncinya ya gitu ya, sabar dan sabar. Ya sabar, kemudian motivasinya itu amal jariah. Ya seperti itulah. Nanti kalau masalah monet itu terakhir lah. Kalau hanya motivasinya monet uang, itu bisa shock di tengah jalan, bisa stres gitu ya. Yang penting kita mengembangkan, kita terutama public speaking. Nah, karena kita terbiasa ngomong di depan kamera gitu ya, maka public speaking kita itu pasti terasa lah. Itu salah satu kemudian pengetahuan atau keilmuan dalam diplomasi yang harus kita miliki saat ini. Ya. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Ega atas kesempatannya untuk bincang ngobrol santai bersama kita di program Safari Ramadan. Dan intinya tetap semangat, semoga channelnya semakin berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga Bang Ari ya atas kesempatannya, kepercayaannya sehingga kemudian menghadirkan kita sehingga bisa menyapa netizen Surabaya semua. Termasuk kemudian salam kepada teman-temannya mahasiswa Institut Haji Abdul Halim Masjid Mojokerto. Oke, buat penonton jangan lupa subscribe itu channel Mas Ega Ya, Majapahit Study Club. Ya, jangan lupa follow IG-nya. Majapahit Study Club juga. Termasuk TikTok-nya Majapahit Study Club. FB-nya